Shalom, selamat pagi. Kita akan mulakan ibadah kita sebentar nanti ya. Sementara kita menunggu kawan yang lain, teman-teman kita yang lain, family kita yang lain untuk join ibadah. Mungkin kita boleh remind teman-teman kita untuk mengikuti ibadah kita bersama pada pagi ini. Kita boleh share link dengan jemaat yang lain, atau kita boleh sharing ibadah ini dengan teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga boleh mengikuti ibadah kita bersama pada pagi ini. Sementara kita menunggu dalam berapa menit lagi, kita boleh sharing ibadah online Zoom ini dengan teman-teman kita yang lain atau dengan family kita, supaya kita bolehlah beribadah bersama pada hari ini ya. So kita akan mulakan ibadah kita pada pagi ini, dan saya percaya kita semua baik-baik walau dimanapun kita berada. Mungkin ada yang di tempat kerja, ada yang di rumah atau di tempat masing-masing. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, saya percaya setelah pengumuman untuk merentas negeri diumum, pasti kita semua excited, termasuk saya juga excited ya. Kita boleh ada kelonggaran untuk ke sini ke sana. Dari Nilai boleh pergi ke KL, yang dari KL boleh pergi ke Nilai. Mungkin hujung minggu ada yang boleh jumpa family atau kawan-kawan yang lama tidak jumpa. Tapi saya harap kita semua tetap sehat-sehat, tetap jaga SOP ya. Walau kita boleh rentas negeri, pergi mana-mana. Dan ya, macam hari ini pun kita macam free-free juga kan. So jangan lupa free-free, kalau boleh sudah boleh rentas pergi Negeri 9, nanti kita pergilah di Nilai yang jauh-jauh. So boleh Anda semua type di chat. Saya ingin melihat respon Anda semua. Negeri mana yang akan Anda pergi? Yang pertama Anda akan pergi setelah rentas negeri ini diumum. Boleh type di ruang chat. Mana tahu lepas nih, hari ini ada yang balik Sabah kah, Sarawak kah hari ini? Boleh type di ruangan chat kita. Saya ingin lihat mana negeri yang Anda akan pergi atau ingin pergi setelah rentas negeri dibenarkan. Kalau saya negeri 9. Bagaimana Anda yang lain? Anda ingin merentas pergi negeri yang mana? Mungkin mau pergi ke KL ke lepas nih, atau mungkin rasa nak pergi ke Melaka. Wow, David Megan ingin pergi Sarawak. Harap-harap dia bolehlah pergi Sarawak secepat mungkin. Lepas ni Jeffrey juga lama kan tidak balik Sarawak. Oh, Pastor Billy pergi Johor. Good. Saya ingat dia mau pergi Sarawak tadi, pergi Johor. Good. Saya harap semua kita yang merancang ingin pergi ke negeri-negeri lain, semuanya nanti kita boleh pergi dengan selamat dan lancar. Vinilen mau balik Sarawak. Tapi saya nampak hari itu dia macam ada pergi Johor. Bagus. Bagaimana yang lain, atau semua masih mau stay di negeri mana kamu stay? Tahun ini Pastor tak balik Sabah Sarawak, tahun depan kot. Good Pastor, good. Oh, Sis Carol dia mau balik Sarawak. Very good. Thank you for all your response. Saya tahu kita semua excited
saya juga excited, rasa macam lega kan, kita boleh merentas, tapi harap kita boleh masing-masing jaga diri kita walau dimanapun kita berada, dan yang paling penting dimanapun Anda berada, kita tetap beribadah bersama secara online begini, dan nanti kalau sudah boleh ibadah fisikal, walau dari manapun kita tetap akan ibadah fisikal bersama. Oke, jadi untuk memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersiap sedia untuk berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa, dan seterusnya nanti Brother Jeffrey Ding dia akan memimpin kita untuk praise and worship. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur atas nafas yang baru, cinta kasih-Mu Tuhan, sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah berlalu sebelum ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama dalam ibadah Zoom online pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk memulakan ibadah kami Tuhan pada hari ini, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat setiap hati, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada, baik yang di rumah atau bersama family atau bersama teman-teman atau yang berada di tempat kerja ya Bapa Kudus juga. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan melawat setiap kami Tuhan pada hari ini. Kami berdoa ya Bapa agar setiap internet, agar setiap teknologi device yang kami guna untuk ibadah online pada hari ini Tuhan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, dan kami berdoa semuanya berjalan dengan lancar, dan biar fokus kami Tuhan pada saat ini hingga akhir ibadah ini adalah hanya untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami pada pagi ini dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke, saya serahkan kepada Brother Jeffrey. Dipersilakan. Baik, terima kasih Diana. Salam semua Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali lagi dapat bertemu dalam pada ini secara online. Mari Tuhan mengajak kita terus menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Amin. Kami menyembah Tuhan. Romo bekerja di dalam hati. Teman-teman. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Sekali lagi kita lihat. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat aku, ku pandang kekudusanmu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kehadiran Tuhan. Kami menyembah-Mu. Merasa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat menyembah-Mu kerja, saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam pribadi kami Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Hari Jumat Tuhan, kita memuji Tuhan. Sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Terus kita memuji Tuhan. Haleluya Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji. Kami memuji-Mu Tuhan lebih tinggi Tuhan.
Asal dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tuhan dengan genap hati, Raja keagungan. Ya. Terus puji Tuhan, soralah bagi Tuhan kita Yesus. Jika namanya lebih tinggi, maka biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Surah dengan genap hati, Raja keagungan. Haleluya. Namamu dipuji, hormat Tuhan dengan genap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tuhan dengan genap hati, Raja keagungan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita lihat kata Tuhan, sekali lagi kita silakan kita jumpa Tuhan. Oh Tuhan, terus mengajar kita dalam hatinya. Mari kita saling mengasihi dalam malam kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
kepada kami Tuhan, untuk saling mengasihi. Engkau juga Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu yang amat bentuklah kami Tuhan dalam kasih sama-sama kita angkatkan suara kita. Ya pasti termalu, ya pasti pemaaf, ya pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu. Ya pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batas. Ajari kami, bentuklah kami. Jangan saling mengasihi di antara kami, saling mengasihi di dalam kasih. Ajari. Masih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batas. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batas. Kasih-Mu lurus tiada batasnya. Baiklah, selamat pagi kepada semua yang telah hadir pagi ini untuk bersama-sama beribadah di gereja kita SIB Nilai. Dan terima kasih buat Sisi Viana yang telah menjadi host kita pada pagi ini. Begitu juga Brother Jeffrey yang telah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Dan untuk pengetahuan Anda, Brother Jeffrey sekarang dia berada di Johor kalau tidak silap saya. Dan area dia ada masalah sedikit connection internet, tetapi puji Tuhan dia masih teruskan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Dan sekarang kita tiba waktu untuk mendengar daripada sabda firman Tuhan, yakni atau makanan rohani yang akan menguatkan jiwa kita ya. Namun sebelum kita berbuat demikian,
Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala ya. Kita tidak akan dapat mengerti firman Tuhan kalau kita guna hikmat kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Tuhan itu dan yang akan membimbing kita supaya apa yang kita dengar pada pagi ini akan menjadi peringatan, menjadi kekuatan, penghiburan, malah memperingatkan kita tentang janji Tuhan ya. So mari kita tunduk kepala dan pasti akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami telah pun mengangkat pujian penyembahan kami kepadamu dan sebentar lagi kami mulai akan belajar daripada sabda firman-Mu. Yang akan mengubah kehidupan kami adalah sabda firman-Mu apabila kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Namun sebelum itu kami harus tahu apa itu firman-Mu, apa yang Kau bicarakan di dalam kita. Pagi ini kami akan mulai menikmati makanan rohani yang telah disediakan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang saban hari semakin matang dan menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kami juga doakan line internet kami supaya ianya berjalan lancar sehingga ke penghujung ibadah. Dan hamba doakan Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat buat hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu juga yang akan memberi pengertian buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Supaya tidak ada seorang pun daripada kami yang ada pada pagi ini pulang ataupun berada dalam keadaan sia-sia. Tetapi kami menjadi orang yang telah diperkuatkan, diperteguhkan lewat daripada ibadah kami pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pasti ingin mengalu-alukan kedatangan semua jemaat terlebih dahulu. Pasti tahu ada yang ada di KL, ada yang ada di Miri, ada yang berada di Negeri Sembilan, ada yang berada di Sepang, ada yang berada di Seremban. Kalau pasti lihat sini ya, ada yang berada di Nilai ya, Mantin. So pasti sangat happy karena tidak lama lagi kita akan kembali ke gereja dan kita boleh bersekutu bersama-sama. So sementara kita menantikan hari itu, kita masih beribadah secara online, and I think this is the second last ya. Hari ini adalah second last kita menggunakan Zoom seperti ini, dan minggu hadapan adalah minggu yang terakhir, dan minggu hadapan kalau tidak silap Pastor adalah Minggu Perjamuan Kudus ya, kalau tidak silap nanti akan diinfokan juga. So kita masih di dalam topik ya, kita masih di dalam topik, bagi Pastor sedikit waktu untuk set up. Ya, kita masih di dalam topik khotbah bulanan kita, dan perhatikan di screen sekarang adalah bulan Oktober ya. So tema besar khotbah kita untuk sepanjang bulan Oktober ini adalah tentang kesatuan dan kasih di kalangan jemaat, which is very important ya. Pastor ingin tekankan, this is very important. Secara fisikalnya kita ada blood family, kata orang, keluarga yang berkaitan dengan darah kita ya. Dan kita ada keluarga yang terjadi atau terbentuk lewat daripada perkahwinan. Tetapi kita jangan lupa kita ada satu lagi keluarga, yaitu keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Maka itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, bukan keluarga kita yang blood family, bukan keluarga kita through marriage, tetapi keluarga kita ya, keluarga kita di dalam Yesus Kristus ya. So tema besar untuk bulan ini, bulan Oktober, minggu yang ketiga, akan merefleksi kesatuan dan kasih di kalangan jemaat. Namun tema khusus untuk minggu ini ya, tema khusus untuk minggu ini yang merefleksi tema besar adalah pengikut Yesus yang melakukan perintah baru. Nah, kita sebagai orang percaya, Pastor ingin peringatkan kita bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang berpengetahuan. Kita harus menjadi orang Kristen yang tahu apa yang Alkitab bicarakan. Dan yang paling penting, kita harus menjadi orang Kristen yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Namun persoalannya,
yang sederhana tetapi besar impaknya ialah bagaimana untuk kita tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tiada cara lain ataupun tiada kata lain yang pasti akan gunakan selain membaca Alkitab kita, mulai membuka Alkitab kita dan membacanya. Jadi siapa di sini yang pernah mendengar apa itu perintah baru? Ya, kalau ada yang pernah mendengar perintah baru, perkataan perintah baru itu, sila angkat tangan atau letak ikon ya, letak ikon di ikon lambai tangan di kamera Anda ya. Siapa pernah mendengar apa itu perintah baru? Oke, Yesus Kristus, oke, ada menggunakan kalimat-kalimat ataupun Injil Anda menggunakan kalimat-kalimat yang harus kita sebagai orang Kristen ingat. Yang pertama sekali seperti perintah baru ini. Perintah baru ini diberikan oleh Yesus Kristus. Selain perintah baru, ada kalimat-kalimat lain yang sangat penting orang Kristen harus tahu, seperti hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus dan apa itu hukum Taurat? Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus punya informasi dan pengetahuan tentang hal ini. Oke, maka itu Pastor ulang tema khotbah kita pada pagi ini ialah pengikut Yesus melakukan perintah baru. Teks rujukan kita diambil daripada Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Oke. So Pastor seperti biasa telah menyediakannya ya di screen ya, supaya kalian tidak susah-susah untuk buka Alkitab ataupun membelek-belek handphone, takut terganggu ya, takut mulai lihat benda lain. Pastor bercanda sedikit. Dulu ada kawan Pastor bilang kan baik kalau di handphone kita ada Alkitab supaya kita boleh lihat Alkitab kemana-mana saja kita pergi, kata kawan Pastor ini. Tetapi sekarang susah juga ya, setelah reality terjadi. Apabila kita buka Alkitab di handphone, ada Facebook, ada Instagram, ada Shopee, ada email, ada banyak lagi apps yang boleh mengganggu kita. Maka itu ada baiknya kita buka Alkitab naskah buku. Tetapi kita kembali kepada petikan pagi ini ya. Yohanes, Yohanes 13 daripada ayat 31 hingga ayat yang ke-35, alright? Nah, pasti akan membacakan untuk kita semua ayat 31. Sesudah Yesus pergi, berkatalah sesudah Yesus pergi, awal-awal saya sudah tersyashul ini, oke? Sesudah Yesus pergi pula. Alamak, sesudah Yudas pergi, oke? Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Nah, hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru, dengar baik ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu ayat penekanan kita ya. Ayat penekanan kita ayat 34 dan 35 ya. Itu ayat penekanan. Oke. Aku memberikan, ayat 34, Pastor ulang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu pula harus saling mengasihi. Ayat 35 terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Alright? Nah, ini adalah kata-kata dorongan, kata-kata nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Oke, dan kita akan mulai belajar sedikit latar belakang. Namun sebelum itu Pastor mau memperingatkan kita ya. So, kalau ada orang tanya kamu, Pastor ambil contoh, Brother King, apa itu perintah baru? Kamu sudah boleh menjawab, perintah baru menurut Yesus dan Alkitab adalah ayat 34 dan 35 tadi.
Sebagai contoh ya, kalau ada orang tanya pula, Sis Iviana, apa itu perintah baru? Kita harus mampu menjawab, perintah baru adalah saling mengasihi sesama, karena dengan cara itu orang akan tahu kita adalah pengikut Yesus. Itu adalah perintah baru. So, orang akan kagum dengan kita dan tahu bahwa kita ini berpengetahuan. Orang Kristen yang berpengetahuan dan yang matang. So, kamu sudah belajar sedikit ya sekarang. Dan kita akan belajar dengan lebih banyak lagi nanti apa itu perintah baru ya. So kita akan mulai melihat sedikit ya secara ilmiah latar belakang atau konteks kejadian pada waktu itu. Nah, Injil Yohanes ditulis beberapa waktu setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan ianya ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Kemungkinan besar setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah dan menghentikan pemberontakan Yahudi tahun 70 Masehi. So, kita harus tahu siapa penulis Injil Yohanes. Dan banyak orang, saya terus terang kata, banyak orang keliru di bahagian ini ya, di luar sana, orang di luar sana banyak keliru bila tanya siapakah penulis Injil Yohanes. Kekeliruan ini sering terjadi antara Rasul Yohanes dan juga Yohanes Pembaptis. Ada dua nama ya, ada dua nama di mana orang selalu mempunyai kekeliruan ya, siapa penulis Injil Yohanes ini ya. Dan Injil Yohanes berbicara tentang tiga hal utama, yaitu siapa Yesus. Itu main topik ya, main topik di sepanjang Injil Yohanes ada tiga perkara yang dia highlight, yaitu siapa Yesus, apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah, dan bagaimana hubungan antara pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya. Itu yang akan kita pelajari atau dapat ketika kita mendalami Injil Yohanes. Dalam konteks pembacaan kita tadi, kita balik kepada petikan yang kita baca ya. Dalam konteks pembacaan kita tadi, Yesus baru saja memperingatkan Yudas tentang pengkhianatan yang bakal dilakukannya. Nah, Yudas selama mengikuti Yesus tidak pernah melihatnya sebagai Mesias tetapi Rabi. Yudas selama dia mengikuti Yesus, selama dia melayani bersebelahan dengan Yesus, selama Yudas ini bergelar anak murid Yesus yang kedua, yang di antara yang ke-12 itu, dia sebenarnya tidak pernah melihat Yesus sebagai Mesias. Bagaimana membuktikan ini, Pastor Billy? Apabila kita membaca ya Injil, kita akan perasan bagaimana murid-murid Yesus yang lain memanggil Yesus. Mereka mulai memanggil dia Mesias. Engkaulah Mesias yang dijanjikan, engkaulah Tuhan. Itu kata-kata murid Yesus. Tetapi selama skrip si Yudas ada dalam Injil, dia tidak pernah memanggil Yesus sebagai Mesias. Dia memanggil Yesus sebagai Rabi. Dan untuk pengetahuan kamu, Rabi itu di dalam bahasa Ibrani adalah guru. Dan dia melihat Yesus bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai guru ya. Nah, kemudian Yesus memberi bayangan bahwa dia tidak lagi akan bersama dengan murid-muridnya dan memberi perintah baru, yaitu supaya mereka terus hidup dalam kasih, dan hal itu akan menjadi bukti bahwa mereka adalah pengikut-pengikutnya. Pendek kata, Yesus mahu mereka memelihara kesatuan sesama mereka. Pastor simpulkan. Bayangkan kita adalah murid-murid Yesus. For 5 years, Pastor beri contoh, for 5 years, tiap-tiap hari kita ada bersama dengan Yesus. Kita lihat dia menyembuhkan orang, kita lihat dia menghidupkan orang, kita lihat dia melakukan mukjizat-mukjizat lain, kita dengar khotbah-khotbahnya. Kita akan punya relationship yang sangat akrab dengannya because we've been following him. Just put yourself in their shoe ya, murid-murid Yesus. Selama 5 tahun, Pastor beri 5 tahun, murid-murid Yesus ikut Yesus lebih kurang 3 tahun ya. Dan semua Pastor ambil kita sebagai konteks ya, kita ikut dia selama 5 tahun. Then suddenly ya, Yesus drop the bomb kepada kita. Yesus drop the bomb, Yesus menyampaikan kabar
Hai jemaat SIB Nilai, aku tidak akan lama lagi bersama dengan kamu. Aku akan pergi ke suatu tempat di mana kamu tidak akan dapat mengikut aku. So, peliharalah kesatuan di antara kamu. Jangan kamu berpecah. Kamu sudah jadi satu family. Kamu sudah hidup bersama. Maintain the union. Maintain the fellowship, kata Yesus. Itu yang coba dia sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Karena Yesus mungkin tahu kalau dia tidak berkata demikian, murid-muridnya pasti akan berpecah belah. Pasti akan membawa diri ke haluan masing-masing. Nah, kita akan mulai belajar ya, kita akan mulai belajar. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada petikan 31 hingga 32? Oke? Apa yang dapat kita pelajari daripada petikan 31 hingga 32? Nah, selepas Yudas pergi dan terpisah dari kesatuan itu selamanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pastor, saya masih baru dalam kekristenan. I don't really understand what you are saying here. Oke, Pastor akan jelaskan ya. Selepas Yudas pergi dan terpisah daripada kesatuan itu selamanya. This is when Yudas go and meet the people who pays him. Okay? This is when Judas pergi mengkhianati Yesus, pergi menjual Yesus. Dia yang expose lokasi Yesus. Sehingga Yesus ditangkap. Okay? Ketika Yudas pergi dan terpisah daripada kesatuan itu selamanya. How sad is that? Beberapa tahun Yudas sudah mengikuti Yesus. Malah Yudas adalah accountant. Yudas adalah bendahari kepada kumpulan Yesus ini. Kenapa Pastor gunakan accountant atau bendahari? Dia yang pegang duit mereka. Ketika Yesus mau menggunakan duit itu untuk tujuan kebajikannya, Yudas berkata, mengapa bagi duit itu sama untuk mereka? We can spend it somewhere else. Ya? Yudas punya mentality, it's all about money. Itu pasal kitab mengatakan cinta uang itu adalah akar kepada segala kejahatan. Tapi dengar baik, Pastor bilang ya, cinta uang adalah akar kepada segala kejahatan. Yudas membuktikan hal itu. Tetapi itu tidak bermakna kalau kita cari uang, kalau kita mau uang, oke, itu salah. Jangan sampai uang itu menjadi tuan di hati kita. Pastor ulanglah peringatan yang sangat dalam, sangat deep, tapi Pastor coba buat dia selembut mungkin. Apa-apa yang menggantikan Tuhan Yesus di hati kita adalah berhala. Pastor ulang, apa-apa yang menggantikan Tuhan Yesus di hati kita adalah berhala. Boleh jadi uang, boleh jadi pasukan bola, boleh jadi kita punya pemilikan, boleh jadi kita punya perusahaan dan sebagainya. Okay, that is what happened to Yudas. Okay. Dan Yesus mulai berbicara tentang tujuan kedatangannya dan maksud Allah di dalam karya keselamatan yang Yesus lakukan di kayu salib. Okay? Peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota menceritakan tentang kemuliaan Allah dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Okay? Mengapa Yesus tidak membicarakan hal ini di depan Yudas? Why? The question we must ask, if we read the Bible, we must ask this kind of question. Kita mesti ada critical thinking ketika membaca Alkitab. Mengapa? Mengapa Yesus tidak membicarakan hal ini di hadapan Yudas? Ini adalah karena dia adalah saudara mereka yang palsu. No point untuk membicarakan hal-hal yang dalam seperti ini di hadapan dia. Karena dia memang sudah ada agenda, dia memang sudah ada masalah dia, dan dia sudah ada niat dia. Oke, namun apabila Yudas pergi, barulah Yesus bercakap tentang hal-hal yang mendalam. Nah, begitu juga memberi bayangan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka serta memperingatkan mereka untuk saling mengasihi dan saling bersatu. Pendek kata, setelah kotoran itu diasingkan, barulah emas itu dapat dimurnikan. When Yudas goes, rencana Tuhan terjadi. Barulah Yesus menceritakan hal-hal yang dalam sebelum dia berpisah dengan anak muridnya yang 11 orang itu. Tolak Yudas. Baru dia mulai berbicara tentang hal itu. Then when Jesus speak to the remaining 11 orang itu, dia tidak bercakap sebagai seorang
penasehat, dia tidak bercakap sebagai seorang ketua, dia tidak bercakap sebagai seorang yang memberi instruction, but perhatikan sifat Yesus ketika dia bercakap di momen-momen terakhir dia bersama dengan muridnya. Yesus berbicara kepada mereka dengan kasih sayang dengan kasih sayang seorang ayah. Sebab kini ia akan pergi segera meninggalkan mereka dan meninggalkan berkat-berkatnya untuk mereka juga. Yesus mahu mereka menghargai dan menggunakan kesempatan yang ada untuk mengajukan pertanyaan atau untuk mendapatkan tentang pencerahan tentang pelbagai perkara. At that very last moment, precious moment, Jesus with his disciples, Jesus mahu mereka treasure waktu itu. Appreciate waktu itu. Ask what you want to ask. Declare what you want to declare. Okay? Luahkan apa yang kamu ingin luahkan. Sebab saya tidak akan bersama dengan kamu lama lagi. That's why Yesus berkata, where I go, you cannot go. So this is the moment. Nah, Yesus berkata bahwa mereka akan merasa kehilangannya setelah dia pergi nanti. Mereka akan merasa kehilangannya dan mungkin akan terpecah, membawa haluan masing-masing setelah ketiadaan Yesus. Nah, Yesus juga menegaskan bahwa tempat yang dia tujui tidak boleh diikuti oleh murid-muridnya karena belum waktunya lagi. Yesus pergi untuk menyediakan tempat untuk murid-murid serta pengikut-pengikutnya yang setia. To where I go, you cannot go. I'm going back to meet the Father to prepare a place for you, kata Yesus. Nah, murid-muridnya pada saat ini, saya pasti murid-murid Yesus pada saat ini dalam tiga situasi. Yang pertama, mereka bersedih. Betul? Siapa tidak bersedih kalau kita berpisah dengan Bapak rohani kita? Kalau kita sungguh-sungguh lah ya, macam murid-murid Yesus. Mereka, bila Yesus bilang, tinggalkan jalanmu, follow me. Mereka terus meninggalkan jalan mereka dan mereka mulai mengikuti Yesus. Mereka tak ada balik rumah, tak pau makanan, tak pau baju, tak pau kambing domba. They simply follow Yesus. Dan kita lihat mereka travel jalan kaki ya, ikut Yesus kemana dia pergi. Ternyata ada bond yang sangat rapat di antara mereka. Suddenly Yesus berkata, okay, we come to a point whereby rencana Allah harus terjadi. Aku harus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati dan bangkit. Ini adalah rencana Allah. Okay, doesn't matter you like it or not, you 11 disciple yang masih tinggal, but this is just God's plan for his chosen one. Nah, sudah pasti murid Yesus, alamak, kau bawa kami pusing, Israel selama ini, ke sini ke situ, naik gunung, masuk dalam lembah, naik perahu di dalam danau. We follow you, Jesus, and suddenly you say you will go. Of course, for sure, pastor boleh kata bahwa murid-murid Yesus pada saat itu mereka sedih. Nomor dua, mereka dalam dilema, betul? When you lose a leader, okay, siapa di sini pernah tiba-tiba di dalam satu persekutuan, leader kamu meninggal, ataupun leader kamu terus dipindahkan satu tempat lain? Saya pasti kamu akan rasa sama seperti murid Yesus. The first question will come out in your mind is that, tengok Pastor Senaida jujur, I like you. Thank you sis. Saya tahu siapa yang kamu maksudkan. Dua lagi dia bilang. Pastor Senaida bilang dua lagi. And then I think Pastor Senaida boleh relate dengan situasi ini. Bila kamu punya leader, ketua suddenly meninggal atau pergi, dipindahkan ataupun whatever. Suddenly the first question that come in your mind is that, oh, what's next? Macam mana ini ya? Apa saya mau buat ini ya? Karena kita adalah orang yang punya tanggung jawab dan kita put our attention macam murid-murid Yesus. Mereka punya attention, mereka punya masa, mereka punya komitmen, mereka punya tanggung jawab dalam pelayanan yang Yesus mulakan. Then suddenly Yesus gone. Mereka terus bilang, oh my, what's next? Nah, kita lihat pastor korek lebih dalam sedikit ya. Sedangkan murid-murid Yesus sebelum Yesus disalibkan 3 kali mereka bertengkar. Siapa yang akan jadi lebih besar? Betul si Senaida, LSM? 3 kali mereka bertengkar.
Kalau Yesus jadi raja, aku mau duduk di sebelah kiri dia. Tidak, kalau Yesus jadi raja, aku mau duduk di sebelah kanannya, kata murid-murid Yesus. Mereka argue, so mereka pikir Yesus akan menjadi raja di bumi ini, menggantikan Kaisar, menggantikan Nero yang ada pada waktu itu. Tetapi Yesus punya planning bukan macam planning manusia. You see? Nah, apabila Yesus gone, ini yang pastor ingin tekankan, apabila Yesus gone, apa jadi? None of the murid-murid Yesus mengoferkan diri jadi ketua. Because suddenly mereka sadar bahwa apa yang ada terlampau besar untuk mereka. Nah, yang kedua, mereka pasti keliru. Dan yang ketiga, oke, mereka pasti hilang harapan. Maka itu Yesus berkata, no, you must stick together. You must keep the love so that the union masih berterusan. Oke? So, kita lihat apa yang dapat kita belajar daripada ayat yang ke-34 dan 35 ya. Minta maaf pastor, korek, bukan Nero ya. Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Oke, itu adalah pengakuan iman rasuli ya. Oke, pengakuan iman rasuli ya. So dia mati di bawah pemerintahan Pontius Kaisar Pontius Pilatus ya. So, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat 34 hingga ayat 35. Nah, oleh karena Yesus sadar bahwa murid-muridnya akan terasa kehilangan setelah dia mati dan bangkit lalu terangkat ke surga, dia memberikan satu perintah baru kepada mereka, yaitu untuk saling mengasihi, bertujuan untuk dua perkara. Spelling pun pastor salah, tak apa. Okay? Bertujuan untuk dua perkara. Yang pertama, supaya kesatuan dan keakraban antara mereka terus terjalin. Yang kedua, supaya yang belum percaya dapat melihat kasih Yesus melalui ataupun dalam mereka, ya. Dan yang kedua dapat kita pelajari daripada ayat 34 hingga ayat 35, Yesus menekankan ayat ini. Okay? Jesus didn't start the statement. Yesus tidak memulakan ayat 35 atau 34 itu tadi dengan berkata kamu harus mengasihi. Because cara manusia mengasihi sangat berbeza. That's why I say Jesus sangat smart dalam cara dia berkata-kata. Pastor sangat kagumi cara Yesus berkata-kata. Why? Oke, bayangkan Yesus berkata begini, kamu harus saling mengasihi. Pastor tanya, standard siapa yang kita ikut? Elder Sam? Standard Pastor? Standard Carol? Standard Season Aida? Standard Presiden kita? You see? Standard Bishop? Standard Pope? Nah, Jesus didn't do that. That's why I say I like when Jesus talk. Dia berkata dengan penuh hikmat. Dia bagi standard siapa? Dirinya sendiri. Okay? Yesus menekankan, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. It's not standard manusia yang diletakkan situ, tapi standard Yesus sendiri. How Jesus love us, that is how He want us to love one another. Yang bermaksud mengasihi tanpa syarat. Namun jangan lupa ya, dan jangan silap, sekalipun Yesus mengasihi tanpa syarat, itu tidak bermaksud bahwa dia tidak menegur. Menegur dan memperbetulkan seseorang adalah tindakan kasih. Dan Yesus sangat terang melakukan hal itu di dalam pelayanannya. Ketika pastor membimbing beberapa remaja bermasalah di Miri, ya, di Miri Sarawak, pastor tak mau sebut nama ya, tapi ketika pastor membimbing remaja bermasalah di Miri, ada di antara mereka berkata begini, pastor, kalau kamu betul mengasihi saya, kalau kamu ibu bapak saya betul mengasihi saya, kamu tidak akan tegur saya, kamu tidak akan marah-marah saya, itu bukan mengasihi. Saya terus tegur mereka balik, saya terus direct ya dengan mereka balik. Tidak, itu adalah statement orang yang mau membenarkan dirinya. Karena kalau saya mengasihi kamu, saya tidak mau melihat kamu hidup sia-sia, saya tidak mau lihat kamu melakukan hal yang tidak bagus, saya akan menasihati kamu, saya akan menegur kamu. Menegur saya ini dengan kasih, dengan tujuan yang baik, a form of love. Macam Yesus, dia mengasihi orang-orang yang dia akan selamatkan. Dia tegur mereka daripada kesalahan mereka. But yet at the end, he saved them. He want them to know the truth.
Jadi menegur, menasehati ini bukan sesuatu yang kita patut lihat secara negatif. Tetapi lihatlah ia sebagai satu cara orang menyatakan kasih mereka. Tak ada orang yang mau buang masa atau buang air liur, kata orang Sarawak, susah-susah menegur atau menasehati seseorang kalau dia tidak peduli sama orang itu. Betul? Kalau kita benci orang itu, buat apa kita menasihati dia? Lebih baik dia jatuh dan tergolek, kita ketawa. Betul? But kita menasihati, kita menegur because we care for them, because we love them. That is why our parent, tidak perlu pergi jauh, kita tengok dalam keluarga kita sendiri. Itu sebab mak bapak kita menegur kita, menasihati kita supaya kita tidak melakukan masalah-masalah dan akhirnya minta tolong mereka juga balik. Itu yang pastor bilang sama anak-anak yang bermasalah di Miri ini. Kamu marah mak bapak kamu, menegur kamu, menasihati kamu. Tetapi kalau kamu ada masalah nanti, kamu angkat telepon ibu bapak kamu untuk tolong kamu balik. So that's why mereka tegur kamu in the first place. That's why mereka menasihati kamu in the first place. Supaya kamu tidak mensia-siakan hidup. Same like what Jesus did. Dia mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam khotbah-khotbahnya, dia menegur. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. You see? Menegur adalah form of love, sebuah tindakan kasih. Dan Yesus dalam ayat 34 hingga 35 mengajar kita untuk saling mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Bila kita berkata Yesus, bagaimana Yesus mengasihi kita? Mungkin ada ya, pastor tidak tahu, mungkin ada di sini bertanya, pastor bagaimana Yesus mengasihi kita? Pastor jawab dengan senang. Senang ya, pastor jawab. Semua dosa yang orang lain tak tahu kau buat, Yesus tahu. Ya, pastor guna ayat yang paling senang. Semua dosa yang orang lain tak tahu kau buat, Yesus tahu. Tapi dia tetap mengasihi kau. Dan dia tetap mati untuk kau. Itu kasih Yesus. Saya ulang, saya tidak tahu dosa kamu. Kamu tidak tahu dosa saya. Ya, hanya Tuhan saja yang tahu. Yang di mana orang tidak nampak. Di mana kamu sendiri dalam kamu punya kamar tidur. That is how saya punya cikgu di seminari ajar kami dulu. You are who you are when you are alone in your own bedroom. That is who you are. That is who I am when I'm alone in my own bedroom. In my private space. That is who I truly am. Itulah siapa diri saya sebenarnya. Ketika saya di dalam bilik saya sendiri. Nah, tetapi, you see, hanya kita saja yang tahu what we do. Orang lain tak tahu. Dosa-dosa yang kita lakukan. Yesus tahu, tapi dia tetap mati untuk kita. Dia tetap mengampuni kita. That is how kita harus mengasihi orang. Just like Jesus, ya. Nah, kita move to question. Bagaimana atau mengapa kita harus melakukan perintah baru itu? Mengapa ya? Kita mulakan dengan big question. Mengapa kita harus? Yang pertama sekali, karena ianya adalah perintah Sang Penebus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Bukan perintah Pastor Billy ya, bukan perintah pemimpin-pemimpin denominasi atau pop whatsoever. Ini adalah perintah Yesus Kristus, our Savior, our Redeemer, and our God. That's why we have to do it. Okay? That's why kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, karena ianya adalah dasar kepada sebuah kesatuan dalam sebuah pelayanan, gereja maupun sebuah community. Karena tadi tema besar kita adalah kesatuan di antara jemaat ya, kesatuan dan kasih di antara jemaat. Dan itulah sebabnya kasih itu ianya adalah dasar kepada sebuah kesatuan dalam sebuah pelayanan, gereja, maupun sebuah community. Okey, kalau pastor tidak berbicara tentang kesatuan di dalam sebuah pelayanan, kalau pastor tidak berbicara tentang kesatuan di dalam sebuah gereja, pastor masih boleh gunakan perintah baru ini di dalam sebuah keluarga, our blood family. Okey, kalau tiada Tuhan Yesus, ataupun kalau kita tidak melakukan perintah baru di dalam keluarga kita sendiri, okey, masing-masing kita di sini ada keluarga. Keluarga kita akan berantakan. Kalau satu buat silap dan dia pegang terus dalam hati, saya boleh garanti, waktu Christmas tiada keceriaan di dalam rumah kamu. Betul? Kalau di dalam sebuah keluarga itu dia masih pegang bitterness antara abang dengan adik, antara mama sama anak, atau bapak sama istri. Waktu gawai, waktu ada keramaian di rumahnya, semua sandiwara saja. You see, sebagai contoh ya, walaupun ini perumpamaan, okay, walaupun ini perumpamaan, tapi kita lihat
kisah anak bungsu yang derhaka itu, the prodigal son. Ya. Siapa di sini? Kita lihat di penghujungnya siapa? Oke, walaupun itu sebuah perumpamaan. Kita lihat siapa di ujung yang punya bitterness, abang sulung kepada abang adik. Kepada adik ya. Abang sulung yang punya kepahitan terhadap adik. Kenapa? Sebab adik ini telah berbuat dosa, namun dia bertobat, dia kembali, betul? Namun apabila abang melihat hal ini dan adiknya diraikan, abangnya tidak dapat memahami kenapa bapaknya bersuka cita. I love to preach the prodigal son in many ways. Okay, especially yang relevan dengan kehidupan seharian. Abang ini tidak dapat melihat mengapa bapaknya bersuka cita menyembelihkan lembu itu untuk anak bungsu yang telah menderhaka. But then again, kalau abang itu melaksanakan perintah baru, for sure dia akan turut meraikan adiknya yang telah sesat dan diselamatkan itu. You see? Karena ada kasih, and the kasih akan keep the union. So, yang ketiga, karena dengan melakukan hal itu, orang di sekitar kita akan melihat perbezaan antara pengikut Kristus dan yang pura-pura atau yang bukan pengikut Kristus. Ada ramai orang Kristen, pastor boleh cakap ada ramai orang Kristen, mereka mengasihi sesama. Tetapi apabila bertemu dengan orang lain, dari suku lain, dari agama lain, mereka tidak dapat menunjukkan kasih yang sama. But what Jesus say? Apa maksud Yesus di sini? Perintah baru. Jesus want us to love everybody the same. Okay, Jesus want us to love everybody the same. Supaya dengan cara ini, orang yang tidak kenal Yesus, orang yang Kristen atas nama, dapat melihat perbezaan di antara yang sungguh-sungguh Kristen. Bagaimana tahu hal ini? Dari tindakan. Dari tindakan saja kita dapat lihat hal ini. Daripada respon seseorang itu kita dapat lihat hal ini. Ya, so itu sebabnya kenapa kita harus melakukan perintah baru. Bukan kepada orang yang sesama bangsa kita, sesama playground kita, but to everybody around us. Oke, kita di Malaysia ini sangat sensitif, ataupun kita orang Kristen sangat sensitif dengan satu bangsa, betul? Kalau boleh kita tidak ada mau kena-mengena dengan mereka, betul? Tetapi then again, what does Jesus say? Love everybody the same. Pastor kalau berjumpa dengan orang daripada agama yang tidak sama dengan kita, pastor tetap akan layan mereka. Di Mantin ini sendiri, di rumah pastor ini ada orang Nigeria. Mereka bukan Kristen, ada orang Nigeria bukan Kristen. Mereka adalah orang yang tidak punya agama. Mereka adalah atheist ya. Bila pastor jumpa, pastor akan tanya, bergaul dengan mereka, bercakap dengan mereka, ada berkat lebih, pastor bless. Dan sampai mereka berkata, bro, you are quite different than other people we met. Dan saya cakap, thank you, haleluya, puji Tuhan dalam hati saya. Mereka dapat notice dia. Nah, so itulah yang pastor katakan, daripada tindakan kita kepada orang yang tidak sama bangsa dengan kita, tidak sama agama dengan kita, we still need to love them. That is what Jesus said. Nanti kita akan lihat ya, nanti kita akan lihat dengan lebih dalam apa yang Yesus pastor maksudkan. Nah, mengapa kita harus melakukan perintah baru juga? Ya, karena dengan melakukan hal ini, kita melakukan hukum Kristus. Maksudnya, siapa tahu di sini hukum Kristus? Yeah. Pastor tidak mau belanja Kolomi sebab semua harus tahu sebenarnya. Alright, pastor bergurau ya sebab muka kalian sudah mengantuk. Cukup tidur kan ini semua. Oke, apa itu hukum Kristus? Kan tadi pastor bilang kita harus tahu apa itu perintah baru dan kita harus tahu apa itu hukum Kristus. Hukum Kristus adalah kasihilah Tuhanmu dengan seluruh hatimu, betul? Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apabila kita melakukan perintah baru, kita baru saja melakukan hukum Kristus. How is that, pastor? Simple. Because you are doing what God asked you to do, indicating that you love Him. True? Yes. Then what you are doing, itu sendiri adalah perintah baru. Mengasihi sesama. Okay?
Love one another. Dengan melakukan perintah baru, kita sebenarnya sedang melakukan hukum Kristus juga. That's why saya kata dia adalah bersangkut paut. Okay? Nah, kita lihat dari 1 Yohanes pasal 4 juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat support ya, ayat petikan support teks utama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Again, mungkin kamu bertanya apa maksud dia? Ada, pastor sediakan di sini ya terjemahan dia. Kasih itu berasal dari Allah. Dia adalah sumber, pencipta, pemelihara dan penggerak kasih. Kasih adalah inti dari hukum, you see? Kasih adalah inti dari hukum dan Injilnya. Injil itu sendiri berbicara tentang kasih. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir daripada Allah. That's why pastor kata, nanti bila kita mulai memahami, if we are truly from God, we will learn to forgive, we will learn to live in peace, and we will learn to love. I ulang lagi, if we truly from God, kita dilahir baru, kita akan belajar memaafkan, kita akan belajar mengasihi, dan apa yang last tadi? Siapa ada ambil note? Kita akan saling menerima juga ya. So, sifat baru dalam anak-anak Allah adalah keturunan dari kasihnya, dan tabiat serta coraknya juga ialah kasih. So, orang yang memang datang daripada Allah, yang dipilih Allah, esensi mereka adalah kasih. You see ya, apabila seseorang itu sakit, apabila seseorang itu dalam masalah, kita cepat cenderung prihatin kepada mereka. Kita cepat cenderung mau hadir untuk mereka. Itu karena di dalam diri kita ada kasih. Kasih yang daripada Tuhan, kasih filio, kasih storge. Antara suami istri, apabila saya melihat si Carol sudah penat sapu, setidak-tidaknya sebagai suami saya pergi ambil segelas air. You know, itu kasih eros. Still kasih itu daripada Allah. Dan kita orang Kristen harus memiliki kasih. Doesn't matter how people hurt us. Kalau kamu ada bertanya, pastor, kamu pernah disakiti, kamu pernah dilukai, kamu pernah difitnah, kamu pernah digosip. I tell you until this moment, pastor melalui semua itu. Tapi pastor belajar untuk mengasihi, belajar untuk memaafkan. Kamu tahukah, pastor pernah dicop sebagai orang yang very loud lah, sampai melukakan hati setengah orang. Dan saya berkata begininya, kalau kamu kenal saya punya temperamen ya, kalau kamu tahu itu apa itu temperamen ya, kamu boleh lihat di Google 4 temperaments ya. Kamu boleh lihat, boleh jumpa pastor lah, pastor apa itu 4 temperaments yang pastor maksudkan. Saya boleh kongsi dengan kamu. Sebenarnya kalau kamu kenal pastor kamu ini, dia senang dibawa bercakap sebenarnya. Muka aja garang, dalam hati ada taman. Kasih ketawa orang dulu lah ya. So, 4 temperament. If you want to know your spouse, you must know mereka punya temperament. Ada caloric, ada sanguine, dan sebagainya. Sedangkan bahasa cinta pun ada 5, betul si Senaida? Tengok kakak kita yang belajar counselingnya. Sedangkan bahasa cinta pun ada 5. This is, waktu saya berkenalan dengan Carol, saya tidak minta dia punya biodata sebenarnya. Yang terlebih dahulu saya minta dia punya bahasa cinta. What is your bahasa cinta? Dari situ pastor tackle dia. Must be smart ya. You must know the temperament of other people around you. So, okay. Pastor melalui hal-hal ini sama seperti kamu, but we learn to forgive, we learn to accept, we learn to move on, we learn to love. Okay? Dan bila Roh Kudus, kita balik kepada khotbah kita, bila Roh Kudus yang diutusnya datang mendiami diri seseorang yang lahir baru, maka wujud salah satu karakter yaitu buah roh.
Okay, sorry. Maka wujud salah satu karakter buah roh yaitu kasih. Okay, pastor ingin peringatkan semua di sini bila bercakap tentang buah roh ada satu ya. Okay, buah roh ada satu. Karakternya saja yang ada 9. Bukan buah-buah roh. Bukan fruits of the spirit. Tidak, salah itu ya. Buah roh ada satu, karakternya ada 9. Dan salah satu karakter daripada buah roh ini adalah kasih. So, anyone yang lahir baru, dia mesti ada kasih di dalam diri dia. Dia tidak whole. Okay? Dia learn walaupun bagaimana kita terluka, walaupun bagaimana kita tidak difahami, walaupun bagaimana injustice terjadi kepada kita, we learn to forgive and to love in order to keep the union. Okay? Apabila semua bawa kepala sendiri, pastor boleh garanti. Pastor pernah nampak ya tempat lain. Ini bukan, kalau kamu mau tahu siapa yang pastor maksudkan boleh tanya privately. Pastor ada nampak di tempat lain. Oleh kerana love has gone, bitterness has grew, anger meluap, dan ego semakin naik. Satu gereja yang sangat besar split. Pastor nampak. Ini terjadi betul-betul depan mata pastor. Okay? Sampai pastor dan orang yang terlibat dalam ini adalah orang terdekat dengan pastor. Sampai pada waktu itu pastor pun rasa, sebab pastor baru mau graduate pada waktu itu kan, pastor rasa macam very, why does this happen, Lord? Why? This is your church, this is your pelayanan, why does this happen? But then again, it serves as a reminder to us, a lesson to us all. Harus ada kasih, harus ada kesatuan, kesediaan untuk memaafkan dan move on. 4 ini supaya union itu, kesatuan itu terus, okay? Terpelihara, okay? Nah, maka itu mengasihi itu bukti seseorang itu pengikut Yesus. Nah, kalau ada yang berkata, pastor, wujudkah keluarga, blood family, keluarga yang terjadi melalui perkawinan ataupun keluarga Kristus yang tidak berantakan, yang tidak konflik, yang tidak ada salah faham, yang tidak pernah terluka. Wujudkah? Pastor mau bagi tahu kamu. Antara lidah kamu dengan gigi kamu pernah tergigit ke tidak? Ini saja pastor buat. Ilustrasi yang pastor bagi. Antara lidah dengan gigi kamu pernah tergigit ke tidak? Nah, walaupun ya, ini ilustrasi yang pastor bagi. Walaupun tubuh badan kita ini sudah dicipta Tuhan sebagai satu sistem, tetapi ada waktunya gigi kita akan tergigit lidah kita. Betul? Apakah kita akan stop makan? Kita tak akan stop makan. Apa yang kita ubah pada waktu itu, mungkin bila lidah kita ini terluka, kita akan makan bubur, kita akan makan Maggi seketika. But when it heals, then we start to eat makanan yang kita suka. That is how life is. You know, even tubuh badan kita ini yang sudah dicipta Tuhan pun kadang-kadang lidah akan gigit gigi. Itu yang pastor maksudkan, ilustrasi ya. Dalam sebuah keluarga. I know. I don't want to take you all. Pastor dengan adik-beradik pastor 3 orang ada saya punya adik ipar di sini ya, nama Valerie tadi. Ada kamu nampak seorang budak kecil yang simpan tiara atas dia punya kepala. Itu saya punya nephew. Salah. Saya punya niece ya, anak buah saya. Nah, adik ipar saya ada di sini. Dia boleh jadi saksi bahwa kami 3 adik-beradik memang bergaduh, memang bertengkar. Kami lelaki. But despite kami punya pertengkaran, despite kami punya argument, we learn to forgive. Okay? Kadang-kadang kita merajuk. Memang, kita manusia. Kadang-kadang kita merajuk. Kadang-kadang kita macam makan hati. But yet, we understand that we are still brothers, we are still family. We forgive and we move on. Pastor percaya di dalam keluarga kamu pun begini. Ya. So, sama juga konteksnya di dalam pelayanan dan gereja, di antara jemaat. Ya. Then, pastor suka, okay? Kalau kamu tanya pastor dan Sister Naida hari itu ada teks pastor, dia cakap Sempelo, ya. Ini adalah salah seorang pengkhotbah yang pastor sangat kagumi dan suka, ya. Pastor suka teologinya, pastor suka kata-katanya, sebab ianya semua berisi, ya. Dia berkata, if you wait for a perfect church,
You must wait until you go to heaven. I setuju dengan dia. Pastor setuju dengan dia. Di surga sana nanti ya, di surga sana baru ada gereja yang sempurna. Kenapa? Sebab di surga sana jemaat-jemaatnya atau orang-orangnya sudah disempurnakan. Haleluya. Dan even if you can find, dia guna perkataan even itu jikalau kita boleh cari satu gereja yang sangat sempurna, perfect assembly on earth, I am sure that they would not admit you to their fellowship, for you are not perfect yourself. Okay, kalau pastor terjemahkan dia di dalam bahasa Malaysia, jika kamu menantikan sebuah gereja yang sempurna, kamu harus tunggu sampai kamu tiba di surga. Nah, dan jikapun kamu menemukan sebuah persekutuan yang sempurna di dunia ini, saya pasti mereka tidak akan menerima kamu ke dalam persekutuan itu karena kamu sendiri tidak sempurna. Unless you are perfect, then only you can go into a perfect church. Because if you are not perfect, you gonna spoil that perfect church. You see how it kalau kita sempurna baru kita dapat masuk ke dalam gereja, kalau kita sempurna baru kita dapat masuk ke dalam gereja yang sempurna itu. Tetapi selagi-lagi kita tidak sempurna, kita tidak akan dapat masuk ke dalam gereja yang sempurna itu karena kita ini tidak sempurna dan kita akan membuat gereja itu tidak sempurna. So, dalam arti kata yang lain, pastor cakap begini, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja memang ada ketidaksempurnaan, but itu bukan yang kita angkat. Nah, dengar baik apa kata pastor. Di dalam sebuah gereja memang akan ada ketidaksempurnaan. Bukan itu yang kita angkat. Yang kita angkat adalah love ini. Love ini, penerimaan ini. Oke, kalau si A tidak sempurna dalam hal ini, si B tolong dia. Kalau si B tidak sempurna dalam hal ini, si C tolong dia. Kalau kita masing-masing angkat ketidaksempurnaan, pastor guna apa yang bapak pastor sendiri kata ya dalam khotbah dia di gereja di Miri, di gereja dia layani di Miri. Bapak pastor ya, I share with you all. If everyone, dia kata, angkat batu bata sendiri ya, dia angkat batu bata dan dia mulai susun batu bata. Si A angkat batu bata, oke, batu bata itu ketidaksempurnaan ya. Kalau si A angkat batu bata dia, si B angkat batu bata dia, si C angkat batu bata dia, si D angkat batu bata, yang mereka akan jumpa pada penghujungnya adalah sebuah dinding yang memisahkan. Do not raise our bricks. Itu yang pastor harap selama pastor ada di SIB Nilai, pastor mohon susun jari, tolong ya, kita jangan angkat kita punya bricks, kita angkat kasih. Kita angkat forgiveness, kita angkat penerimaan dan kita move on. Okay, this is our family. Pastor tidak akan mengakui di luar sana SIB Nilai milik pastor. Kamu cari orang yang pernah dekat dengan pastor. I would never say. Okay, kalau saya kata begitu, Tuhan ampuni saya dan saya minta jemaat tegur saya kalau saya guna saya yang punya SIB Nilai. No. SIB Nilai, pastor terang cakap di sini, SIB Nilai bukan milik pastor, bukan milik MPG, tetapi SIB Nilai milik Tuhan. Ada amin? Dan kita semua adalah family yang akan menjaga SIB Nilai itu. We all, each of us ada peranan di dalam gereja kita. Small or big, kita semua ada peranan, ya. Sapu sampah, peranan menjaga gereja. Memimpin, peranan menjaga gereja. Berkhotbah, peranan menjaga spiritual jemaat. Oke, menguruskan keuangan, peranan untuk terus maintain gereja kita. Pastor ingin bagi tahu ya, pastor ingin bagi tahu. 2 hari lepas pastor ada baca dalam satu grup pastor lah ya, bahwa ada beberapa gereja sudah shutdown di Malaysia. Gara-gara financial mereka sudah tak ada dan ramai daripada pemimpin dan jemaat mereka sudah pulang. Okay? Ini bukan satu berita yang bagus sebenarnya, because we must remember a church must exist at one place untuk memayungi rakan-rakan kita yang datang, memayungi orang-orang Kristen. Dia harus menjadi satu tempat di mana kita semua boleh berkumpul. Nah, pastor mau lift, pastor tidak mau vokal sangat hari ini ya. Pastor mau angkat semangat semua orang. Sekarang kita sudah boleh rentas negeri. Siapa happy? Macam Indiana cakap tadi, saya suka introduction Indiana. Yeay.
siapa yang punya destinasi katanya. Bila dapat rentas negeri, nanti mau pergi mana? Oke? Iviana terus cakap saya mau pergi Negeri Sembilan. Oke, haleluya. Pastor harap yang lain pun kita mulai datang ke gereja. We have a big church. Betul? We have a big church. Kita boleh barbecue, kita boleh masak-masak di gereja sambil itu waktu pastor kahwin hari itu, kita ada chef cook, baru pastor tahu kita ada chef cook di sini ya. Nama dia Sister Naida dan Sis Vivika. Nah, kalau ada chef cook yang lain mau datang kasih Rio itu dapur, pastor benarkan. Create how to say, pada tahun depan, pastor sudah ada plan, pastor tidak takut mau cakap, pastor mau kamu doakan. Pada tahun depan kita akan buat seminar, kita akan buat doa, doa khusus, kita akan buat pelbagai program. Pastor mau gereja ini jadi a family church, di mana sambil kita seminar, sambil kita doa, kita buat fellowship, makan-makan. Kenapa? Kita ikut model siapa? Siapa boleh jawab? Pastor, betul kali ini pastor sungguh-sungguh. Pastor belanja mie kolok di Cempaka. Siapa boleh jawab pastor? Kita ikut model siapa? Siapa boleh buka Yohanes 21:12 sekarang? Tengok handphone kamu, tengok Alkitab kamu, baca Yohanes 21:12. Okay? Model yang kita ikut adalah Yesus Kristus. You see how Jesus bawa anak muridnya. Yesus bukan leader yang kata orang leader yang buat ini, buat itu, no. Whatever Yesus do, alright. Dia menitik berat soal fellowship dan ada satu cara Yesus, mengeratkan semua orang, yaitu dengan fellowship, makan. Yesus menitik beratkan breakfast. Kalau kamu pergi Holy Land, kamu akan dibawa ke tempat di mana Yesus selalu barbecue. Baru saya tahu Yesus suka makan ikan loh. Itu yang kita dapat lihat daripada aspek sejarah ya, historical yang tidak dibicarakan di dalam Alkitab. But when you go to Holy Land, you will see site di mana Yesus stop dan dia makan bersama dengan muridnya. So itulah tadi ya apa yang pastor cuba katakan selepas kita rentas negeri, how can we bond with each other, how can we develop dari aspek spiritual, how can we develop dari aspek union ataupun fellowship. Dia harus seimbang. Maka itu macam pastor sudah cakap dengan Elder Sam, dengan MPG, kita akan ubah kita punya image. Kita bukan lagi gereja pelajar, kita adalah gereja untuk semua, we are church for all. Kita adalah gereja yang mengamalkan konsep family, so that di luar sana orang akan mulai melihat kita sebagai gereja yang mementingkan kesatuan itu. When kesatuan itu wujud kasih sebagai dasar, nothing can. Nah, kita beralih sedikit lagi ya, mau habis sudah khotbah kita. Alright, believers are never told to become one. I like this. We are never told to become one because we are already one and expected to act like it. Siapa yang buat kita ini satu nama, Yesus Kristus. We are not told to be one. Kita bukan dipanggil, kau datang di sini, kau datang coba begini. Tidak, kita sudah ya disatukan. Dan kita diperintahkan untuk mengekalkan kesatuan itu. Ya, orang percaya tidak pernah diminta untuk menjadi satu dan diperintahkan untuk menunjukkan atau membuktikan hal itu di kalangan kita. Sila rujuk Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Right? Dan kita sampai ke aplikasi. Ya. Kalau kamu pergi sekolah teologi, kami ada istilah begini. If a preacher preach from that text, I already know what he want to say. But what makes a difference between preacher A, preacher B, and preacher C is the application. Kalau kamu tanya Pastor Glenn, dia pun akan cakap benda yang sama. Apabila si Senaida berkhotbah daripada Yohanes 13, Elder Sam ataupun mana-mana pengkhotbah lain, saya boleh tahu apa yang dia akan katakan. Kalau kita betul-betul itu petikan. Tetapi apa yang membezakan
khotbah si Snyder, Elder Sam dengan pengkhotbah lain termasuk saya adalah di aplikasinya. Sebab di sini pemahaman kita, ya. Nah, dunia mengajar untuk mengasihi mereka yang berkepentingan. Oke, dunia ya, dunia. Dunia maksudnya di luar sana. Dunia mengajar untuk mengasihi mereka yang berkepentingan kepada kita, yang sama kepala dengan kita, yang sama hobi dengan kita, yang sama bangsa dengan kita, yang sama latar belakang dengan kita, yang sama standar dengan kita, dan banyak lagi. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berlainan dengan cara duniawi. Alkitab mengajarkan, ya, Alkitab mengajarkan untuk kita mengasihi sesama manusia, tidak kira apapun status, darjat, latar belakang mereka. Dalam Yohanes 13 ayat 16, 3 ayat 16, ini adalah ayat dasar kepada semua orang Kristen, harus dihafal. Kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen, ayat ini ayat yang harus kita hafal. Dan ayat kedua adalah Yohanes 14:6, ya. Nah, dalam Yohanes 3 di ayat 16 ini, Allah memberikan Yesus kepada dunia. Dunia, oke? Bukan orang Kristen. Allah memberikan Yesus kepada dunia karena kasih-Nya, namun hanya mereka yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Perjamuan kudus yang lalu, pastor bercakap tentang harapan yang bersyarat, betul? Nah, perhatikan, Allah tidak memberikan Yesus hanya untuk orang percaya, tetapi kepada dunia, yang bermaksud kepada semua orang dosa. Namun hanya mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Oke, menunjukkan keadilan Tuhan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ada banyak hal yang dibicarakan di situ. Kasih, oke, itu tentang Allah. Menunjukkan keadilannya juga, ya, menunjukkan apa yang diharapkan. Nah, oleh yang demikian kita juga harus mengasihi sesama manusia supaya dari situ mereka akan merasakan perbezaan kasih dunia dan kasih Tuhan. Itu aplikasinya. So that they, like what Jesus say. Oke, ayat 35. Pastor tidak mau lari dari khotbah, ya, daripada teks asal. Ayat 35. Daripada situ mereka akan mengenal kamu adalah pengikut aku. If we love somebody who is rich only. Sesiapapun boleh buat begitu. Kalau kita mengasihi orang yang sama klub Liverpool, wah, pastor ambil pastor. Kalau kita pastor senang ambil pastor jadi contoh. Kalau kita mengambil orang ataupun mengasihi orang yang sama menyokong Liverpool saja, apakah kasih itu? No? Dia sangat bias. Apabila kita mengasihi orang yang sama suka melancong sahaja, apakah arti kasih itu? Sebab ia hanya bersyarat. But, perintah yang diberikan Yesus, mengasihi orang yang tidak percaya, mengasihi sesama supaya mereka tahu kamu adalah pengikut aku. Then the standard tadi, mengikut ukuran siapa? Bukan mengikut ukuran kasih Pastor Billy, tetapi mengikut ukuran kasih Kristus sendiri. Sama seperti bagaimana dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan kesimpulan kita sampai di penghujung khotbah. Perintah baru yang Yesus berikan originally untuk murid-muridnya sebelum Yesus dikhianati, disiksa, disalibkan, mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Namun sebagai pengikut Yesus, kita juga harus melakukan hal yang sama sesuai kehendak dan perintah Yesus. Kasih atau mengasihi adalah dasar kepada sebuah kesatuan dan kestabilan. Sebuah keluarga, perhubungan, pelayanan, gereja, atau community. Mengasihi orang lain tidak mudah. Yes, very true, Pastor admit. Mengasihi orang lain tidak mudah. Apatah lagi yang tidak sama channel, minat, kecenderungan, atau pendapat dengan kita, tetapi disitulah kasih kita teruji. Pastor bagi satu contoh terakhir, ya. Ini kesaksian dan contoh. Kamu pernahkah melayani orang ataupun menasihati orang 4-5 kali? Oke, Pastor jujurlah, terus terang. Pastor tak sebut nama, tetapi Pastor akan beri contoh ini supaya tidak ada yang salah paham. Pastor kan kamu kenal di Miri melayani orang penagih dadah, betul? Siapa tahu Pastor aktif melayani orang penagih dadah di Miri dulu. Pastor pernah melayani bukan satu, tapi ramai penagih dadah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Waktu mereka tersedar, waktu mereka sober, mereka datang, Pastor, saya terlibat dalam penagihan dadah, saya rasa malu, jijik depan dunia, depan Tuhan, saya mau bertobat. Jadi Pastor bilang, oke, cool. Come. Nah, kasih ya.
pastor tunjukkan kasih sama dia. Cool, come. Okay, let me counseling you, let me pray for you. Then pray, bimbing dia 1, 2, 3 bulan bimbing dia. Oh, dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan pentobatan itu ataupun at least dia menunjukkan perubahan. Tak lama kemudian kau pas dengar dia kena tangkap polis. Nah, saya tanya kamu, frust ke tidak kamu sebagai pembimbing? Jujur. Frust ke tidak? Frust kan? Seperti itu itu pisau cucuk kamu punya dada saja. But then again lepas dia kena tangkap polis, 2-3 hari kemudian dia timbul, pastor, dia datang dengan tangan begini lagi. Pastor, saya minta maaf sama kau, saya mengkhianati kau, bla 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 bla. Dia bagi semua cerita dia. Tapi saya cakap dengan dia, wait. Kali ini pastor mau kamu minta maaf sungguh-sungguh depan Tuhan. Jangan tengok pastor, tengok Tuhan. Oke, dia yang patut kamu minta maaf, not me, saya cakap. Oke, pastor, dia doa minta maaf, dan pastor guide dia. 3-5 bulan dia oke. Tahu-tahu kena tangkap lagi. Oh, rasa dada ini seperti itu. Kamu sudah luangkan masa. Adik ipar saya boleh sahkan itu. Kamu luangkan masa, kamu luangkan uang, kamu pergi jumpa dia. Waktu dia breakdown pukul 2 pagi, kamu terpaksa bangun. Ini tugas pastor. Macam doktor, 2 pagi jemaat telepon ataupun macam dia, pastor saya mau bunuh diri. Astaga. Macam Carol selalu bilang, astaga naga. Pastor dia, tapi yang lucunya dia pegang telepon, tapi ada tali di sini, pastor saya mau bunuh diri. Oke, kau jangan bunuh diri, tunggu pastor sampai. Pastor pergi. Oh, sampai situ pujuk, dia buka tali sendiri. Bimbing, apa semua, 3 kali sudah. Then again, bertobat ataupun dia berubahlah, dia guna perkataan bertobat atau dia berubah. Dan kita bimbing, kali keempat. Nah, keluarga dia buang, dia sudah. Mau buat macam mana? Nah, tapi kita tunjukkan kasih, macam mana membuat ini Tuhan, kasih saya kesabaran yang panjang lagi, kasih saya kasih yang lebih lagi. Last kita bincang dengan pihak tertentu, kita masukkan dia ke dalam pusat-pusat pemulihan ataupun program-program pemulihan. Nah, ini yang pasti bilang, kasih itu tidak mudah, tetapi ia akan menguji kita. Kasih yang tidak teruji itu bukan kasih sejati. Pastor terus terang bilang. Okay? Kasih yang tidak teruji. Siapa yang sudah berkawin atau berkapel sekarang? Kalau kamu punya partner sekarang, bikin hal sama kamu, itulah time waktu kasih kamu teruji. Betul? Semalam kami bercerita, apabila minta ampun para hawa-hawa, minta ampun istriku, okay? Istri saya sebelah saja, takut dia tumbuk terus kan. Gurau, pasti gurau. Semalam kami bercerita, kalau perempuan period, kita lelaki harus standby. Dia punya mood swing itu luar binasa. Jalan lurus tiba-tiba boleh bengkok. Kereta aksiden terus, paham kamu maksud saya? Nah, itulah. Oke, kasih kita teruji ketika mereka sedang hormon mereka tidak stabil. Oke. So this is what love do. It makes us be patient, it makes us understanding, dan dia membuatkan kita menerima dan move on. Nah, jadi ini yang pasti maksudkan, kasih itu akan teruji. Kamu berkapel, kamu bertunang, kamu berkawin. Betul sih Senaida? Betul yang sudah berkawin sini? Anak saya punya adik ipar, ya. Waktu kita bercinta, kasih kita akan teruji ketika pasangan kita tidak menjadi seperti yang kita mau. Ataupun ketika pasangan kita melukakan hati kita ataupun neglect us, itu ketika kasih kita teruji. Nah, Allah memberikan Yesus bukan ketika kita sudah berbau harum, tetapi ketika kita kotor dan hina. Bukti kasih surgawi tiada tandingan, dan kita juga harus merefleksi kasih itu kepada orang lain, khususnya mereka yang masih kotor dan hina. Oke? Tuhan memberkati. Oke? So, pastor harap kita semua yang ada pada pagi ini, kita semua yang ada pada pagi ini melakukan perintah baru. We will be hurt by people through their words, through their action. This is reality in the world. This is reality in the world. If not in the church, it will happen in your ministry. If not happen in your ministry, it will happen in your circle. If it doesn't happen in your circle, it will happen in your workplace. Okay, you just have to bear with it, and then that's why kehebatan orang Kristen, belajar memaafkan, belajar mengampuni, belajar move on, dan belajar menerima. Ini yang akan membuatkan kita move on. You will survive.
Nah, Tuhan memberkati semua. Saya harap semua diberkati lewat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Dan mari kita tunduk kepala dan berdoa. Pastor pimpin kita. Bapa, kami telah belajar daripada sabda firman-Mu. Kami telah menikmati makanan rohani yang telah disediakan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau. Kami mau terus mengasihi seperti Engkau dan menjaga kesatuan yang ada di antara kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat rekan-rekan kami yang lain seperti Engkau melihat. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi support system kepada rekan-rekan kami yang di dalam kelemahan. Dan ajar juga rekan-rekan kami yang di dalam kelemahan sadar bahwa mereka memerlukan bimbingan. Seperti mana murid-murid Yesus memerlukan Engkau. Dan kami juga pada hari ini memerlukan Engkau. We need you and please teach us to be humble, teach us to be open untuk kebaikan kami dan untuk kebaikan community kami. Dan biar Tuhan kasih itu menjadi dasar baik kepada keluarga kami masing-masing, begitu juga di dalam pelayanan kami, begitu juga di dalam gereja kami Tuhan, dan begitu juga sesama kami jemaat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pastor, serahkan masa seterusnya kepada Brother David kita ya, yang akan menyampaikan info gereja pagi ini. Dipersilakan Brother David. Oke, shalom dan selamat pagi. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Sebelum saya kongsikan info gereja, mari saya mengajak kita semua untuk memberi persembahan dan persepuluhan terlebih dahulu. Kita kembalikan apa yang sememangnya milik dan hak Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja Tuhan. Anda boleh transfer atau bank in ke akaun yang tertara di skrin sekarang ini. Pemilik akaun tersebut adalah Sis Bibikawan, iaitu bendahari gereja kita. Okey, mari kita masuk ke ruangan info. Untuk info yang pertama, seperti biasa, persekutuan doa akan diadakan pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kepada siapa-siapa yang free di waktu tersebut, mari join bersama-sama kepada doa kami. Dan info yang seterusnya, gereja kita akan dibuka kembali pada minggu pertama bulan November, iaitu pada 7 November. Dan ibadah akan dilakukan secara fizikal dan online. Saya percaya dengan cara ini kepada sesiapa yang bekerja pada hari Minggu, mereka boleh menonton ibadah kita secara live apabila mereka bekerja. Dan untuk info yang seterusnya, pada petang ini, pada jam 3 petang akan diadakan gotong royong di gereja. Mari kita jemaat yang berkelapangan datang, memperkemaskan dan menyediakan gereja kita untuk ibadah fizikal nanti. Dan info yang keempat, petang ini juga aktiviti sukan gereja kita ialah bermain badminton di sport nilai. Kepada siapa-siapa yang ingin join, anda boleh menghubungi Sis Vanille untuk mendapatkan info lanjut. Dan info yang terakhir, pastor gereja kita itu Pastor Billy sudah mulai melakukan kunjungan ke rumah jemaat. Jika ada yang mau lawatan pastor, boleh PM melalui terus dan beliau akan datang bersama istrinya. Sekian sejak info dari saya menyerahkan waktu ini kembali kepada host kita, yaitu Sis Viviana. Oke, thank you David. Terima kasih atas info gereja sebentar tadi. Dan juga saya percaya kita semua pada hari ini sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Billy. Dan terima kasih juga kepada Pastor Billy atas firman Tuhannya tadi. Dan sekarang kita sudah hampir ke penghujung, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan selamat datang kepada Anda semua. Mungkin tadi saya tidak sempat untuk greet Anda yang pertama kali join. Mungkin ada yang pertama kali join, Anda boleh letakkan emoji love, letak emoji stiker love yang pertama kali join ibadah online kita pada hari ini. Dan bagi kita semua yang telah sama-sama diberkati, boleh letakkan emoji tepuk tangan. Oke. Ya, saya percaya
percaya ramai kita, semua kita di sini telah diberkati pada hari ini. Dan kita telah tiba di penghujungnya, dan sekarang saya ingin serahkan kepada Pastor Billy untuk bawa kita di dalam doa pemberkatan. Dipersilakan. Thank you David, dan thank you Iliana. Mari jemaat, pada minggu ini kita akan membuat sedikit kelainannya. Kita akan memfokuskan untuk berdoa buat pemimpin kita yang dijangkiti COVID. Kita ada nama yang telah diminta, Tan Sri James Masing, ya, kita doakan dia yang masih mengidap COVID pada saat ini, dan kita juga doakan pemimpin kita, ya, yang kita lihat di sini, Elder Sam dengan Sis Naida, mereka sedang kuarantin, mereka positif COVID-19 selama ini, dan kita doakan supaya mereka terus sembuh, yang mana saya percaya Tuhan sudah mulai bekerja. Dan saya juga difahamkan ada yang teks saya secara pribadi, minta doakan saudara Mara dan keluarga, dan termasuk pastor sendiri. Terkejut semalam pastor punya uncle dan cousin satu lagi, COVID di Bintulu, Sarawak, ya. So saya percaya ada lagi di antara kita di sini dan jemaat-jemaat kita yang punya keluarga di Sabah, Sarawak yang COVID. So we pray for them, ya, we pray for them so that they will be healed, dan mereka kembali beraktivitas seperti orang lain. Dan kita juga doakan jemaat kita yang dalam pekerjaan sekarang ini dan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kita lihat Sis Nancy di sini, ya. Sis Nancy itu masih dalam keadaan Mami Nancy itu masih dalam keadaan lemah tubuh, ya. Tapi puji Tuhan dia menguatkan dirinya untuk beribadah bersama dengan kita. Satu contoh yang sangat baik, Mami Nancy, dan kita akan doakan kamu juga. So mari kita semua tunduk kepala dan pasti akan doakan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang melutut di kaki-Mu, merendahkan diri dan memohon daripada Engkau, khususnya untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, pemimpin kami yang sedang positif COVID-19. Kami ingat Tan Sri James Masing yang pada saat ini yang sedang di dalam kelemahan tubuh akibat COVID-19. Kami doa Tuhan supaya Engkau memberi kekuatan kepada dia, Engkau memulihkan dia daripada sakit COVID-19 ini, sehingga dia kembali beraktivitas semula dan kembali melakukan tugasnya sebagai pemimpin kami. Kami doakan juga keluarganya agar mereka bertabah dan terus kuat di dalam menghadapi situasi ini. Dan kami tidak lupa juga berdoa buat rekan-rekan kami, khususnya Elder Sam dan Sis Naida yang sedang dalam kuarantin pada saat ini. Tuhan, biar kesembuhan terjadi, biar mereka dipulihkan secara total dan mereka kembali beraktivitas bersama dengan kami. How we miss them so much. Betapa kami mau bersekutu bersama dengan mereka secara fisikal. Maka itu Tuhan, kami doakan agar kedua hamba-Mu ini Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan mukjizat nanti Tuhan akan menjadi kesaksian yang hebat. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Anti Mujan kami yang ada bersama dengan kami pada pagi ini. Beliau juga turut positif COVID dan sedang karantin. Tapi dalam nama Yesus, kesembuhan itu milik mereka semua. Mereka disembuhkan oleh bilur-bilurnya dan mereka akan kembali beraktivitas dan pulang ke aktiviti masing-masing, kepada kehidupan masing-masing, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami tidak lupa juga keluarga-keluarga kami yang di Sabah Sarawak yang kami tidak dapat sebut, keluarga-keluarga jemaat kami yang ada di Sabah Sarawak, jemaat kami sendiri yang kami tidak tahu tentang situasi mereka, karena kami sadar juga Tuhan tidak semua orang open dengan masalah mereka, namun mereka tidak dapat menyembunyikan itu daripada Engkau. Dan oleh kerana yang demikian Bapa, kami sebagai jemaat yang mengasihi mereka, yang menyokong mereka, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami mohon agar mereka juga disembuhkan, mereka dipulihkan, segala ikatan penyakit ini dihancurkan, dan mereka beroleh kesembuhan dan mukjizat terjadi hanya karena satu nama, yaitu nama Yesus.
tabib yang ajaib. Tuhan, kami berdoa juga buat Mami Nancy yang pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh, dan kami doakan juga masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya pada saat ini. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka. Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka damai sejahtera, Engkau beri mereka ketenangan di dalam mereka melalui cobaan, dugaan dan cabaran kehidupan ini. Tuhan, biar Tuhan kebenaran-Mu juga yang dinyatakan lewat daripada situasi yang dilalui oleh Mami Nancy dan keluarganya. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa buat jemaatku di mana saja mereka berada. Tuhan, aku sebagai Bapa rohani mereka dan gembala mereka, aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apabila mereka kerja, Tuhan, baik yang ada pada pagi ini yang ikut ibadah ataupun yang sedang bekerja di tempat mereka masing-masing ini, bila jemaatku keluar bekerja, Tuhan, dari rumah mereka memasuki kendaraan masing-masing menuju ke tempat kerja, Engkau pimpin mereka, Tuhan, agar di atas jalan raya, Tuhan, mereka tidak terkena. Mereka pergi dengan selamatnya, mereka pulang dengan selamatnya. Ketika mereka berada di tempat kerja mereka, Tuhan, biar mereka perform dengan baik, Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu dapat dilihat oleh pihak atasan, sehingga ia akan menjadi satu platform atau peluang untuk mereka diangkat. Dan biar mereka ingat, Tuhan, bahwa itu semua bukan terjadi karena kekuatan mereka, itu semua terjadi bukan karena kepintaran mereka, itu semua terjadi karena perkenanan-Mu, Tuhan, terhadap mereka. Engkau juga berjanji, firman-Mu mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan disediakan kepadamu. Ayat itu sendiri tidak perlu khotbah yang panjang. Ayat itu sendiri sangat kuat untuk memperingati kami orang Kristen bahwa apabila kami mendahulukan Tuhan, apabila kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, yang lain akan mengikutinya, yang lain akan terjadi, bukan juga karena kekuatan kami, tetapi karena perkenanan Tuhan, karena izin Tuhan, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Maka itu hamba berdoa buat jemaatku, Tuhan, ketika mereka keluar bekerja, ketika mereka keluar beraktivitas, jaga mereka, pelihara mereka. Jemaatku yang pada saat ini, Tuhan, yang sedang di dalam kemurungan, yang sedang di dalam depresi, yang sedang di dalam tekanan akibat daripada realiti kehidupan, Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka damai sejahtera-Mu, Engkau beri mereka sukacita-Mu, penuhi mereka, Tuhan, agar mereka tidak melihat hal-hal itu lebih besar daripada Engkau, tetapi mereka lihat Engkau lebih besar daripada hal itu, sehingga itu yang akan membuatkan mereka kuat, itu yang akan membuatkan mereka bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Kami berdoa, Tuhan, jamah hati para jemaat kami dan kuatkan mereka dengan cara-Mu yang tersendiri, Tuhan. Dan kami tidak lupa juga buat jemaat kami yang sedang di dalam keterlukaan, sedang di dalam kehancuran ataupun sedang di dalam keputusasaan oleh karena pelbagai hal, Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan hati yang remuk. Hanya Engkau saja, Tuhan, yang dapat memulihkan hati yang hancur. Maka itu, Tuhan, kami mohon Engkau beri penghiburan, Engkau beri joy, Engkau beri sukacita-Mu bagi mereka, Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan reason, sebab untuk mereka kembali ceria menghadapi hari-hari esok. Hamba juga berdoa buat jemaatku yang sedang di dalam keperluan, Tuhan. Kami sadar tidak semua orang seperti kami, Tuhan. Ada yang berkelebihan pada saat ini, tidak dinafikan juga ada yang sangat kekurangan. Kami semua terbatas, Tuhan. Kami hanya boleh membantu mereka dengan apa yang ada pada kami. Maka itu hamba terlebih dahulu berdoa, berkatilah kami, Tuhan, supaya kami dapat menjadi saluran berkat. Bukan untuk jemaat saja, Tuhan, tetapi jadikanlah kami saluran berkat memberkati gereja. Kami tahu sekarang ini gereja kami hidup atau bertahan di paras sederhana, Tuhan. Dan kami perlu keuangan yang berterusan supaya gereja kami ini dapat terus beroperasi. Tuhan, berkatilah ke semua kami, Tuhan. Jemaat-Mu pada saat ini berkatilah. Yang sedang bekerja, yang akan melihat YouTube siaran online, berkatilah. Dan ajar kami untuk support gereja kami, Tuhan. Sehingga gereja kami itu terus menjadi satu gedung di mana kami mengalami pertemuan dengan Tuhan dan jemaat-Nya. Kami doakan yang sedang cari pekerjaan pada saat ini, Tuhan, Kau berkati mereka. Yang sedang memerlukan pada saat ini, Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa, Engkau cukupkan keperluan mereka. Ya Tuhan, ini doa kami. Jemaat SIB Nilai, angkat tangan-Mu.
Aku berdoa agar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah dan berjalanlah bersama penyertaan Allah Bapa. Hiduplah dan berjalanlah dalam cinta kasih Yesus Kristus. Hiduplah dan berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadilah terang dan garam di mana saja kamu berada. Kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allah. Terus jadi orang Kristen yang setia, yang selalu memandang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih karena join. Sampai kita berjumpa lagi di minggu hadapannya.